Jemaat yang dikasihi Tuhan, Jumat pagi itu Yesus diadili. Tuduhan-tuduhan palsu ditujukan padanya. Tak ada kesalahan apapun padanya. Namun Yesus tetap terdiam dan tidak menjawab apa-apa. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jumat ini ia memanggil kita yang telah ditebusnya. Datanglah, sambutlah kasih-Nya yang besar, kasih Tuhan yang lembut itu. Kasih besar, Kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar. Kasih besar. wahai insan, datanglah, mari sambut kasih-Nya, ingat janji-Nya, kasih besar. Yesus
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam dan kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Besertamu juga. Saudara-saudara, dengarkanlah tita perjamuan kudus. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya bahwa perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Jumat itu, di atas kayu salib itu, mereka memberi anggur bercampur empedu, dan mereka membagi-bagi pakaiannya. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan manusia, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah Dia meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengengahkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum.
Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendihnya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadahku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa, dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik Kesengsaraan orang yang tertindas, Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya, Dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa Akan sujud menyembah di hadapannya. sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang yang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Tangite Golgota, pasan kayu peatangan, usanga salah budang tatolino, pasundung pakamasena buang. Potalika kamu padiran, posambu
kamo parisan na tele to Buddha langan peata na anak buang umbara kuasam tae pakana mama sena memangan lako kaliku nang tae pemala siele pakamasena buang lako tolino toname ungli dokayu peatana Eloi Eloi lama sabachthani Utalika kama padiran Posambu kama parisan Na tele to Buddha langan peatana anak buang umbara kuasami tae pakana mama sena memangang lako kaleku nang tae pemala siele pakama sena buang lako tolino toname ungli dokayu peatana Eloi Eloi lama sabachthani Kira-kira jam 3 Yesus menyerahkan nyawanya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan.
Saudara-saudara, mari kita mendengarkan 10 hukum Tuhan dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita mengenang kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan kita adalah sahabat-sahabat yang dikasihinya, namun kita sering menyakiti hatinya. Bahwa ia kadang menyakiti hati anak-anaknya
Terlebih, kita sering menyakiti Dia yang mati hari ini. kesalahan-kesalahanku. Siapakah kami ini? Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas, maka berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Firman Tuhan mengatakan, akan tetapi Dia yang ditikam karena pemberontakan kita, Dia diremukkan karena kejahatan kita, hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Amin. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Kristus yang berkorban bagi kita. Ia telah taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apa yang Ia lakukan adalah karya keselamatan yang sempurna dan kekal. Kasih yang terindah, hati yang
hanya aku temukan di dalam Yesusku. hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dan hatiku selalu di setiap waktu. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau kukagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kristus telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Pengorbanannya bukan sekedar pemberian, tetapi penyerahan diri yang total, penuh kasih dan ketaatan kepada Bapa. Apa yang kita berikan saat ini tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Melalui persembahan ini, kita menyerahkan hidup, waktu, tenaga, dan berkat yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Biarlah semuanya menjadi persembahan yang harum di hadapannya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Mari memberi dengan hati yang tulus. Kasih paling agung dari Tuhan. Kasih paling agung dari Tuhan
lupakan sepanjang umurku. Apapun terjadi atas diriku, Apapun terjadi atas diriku, takkan kulepaskan kasih-Mu Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan nyawamu bagiku. Terima kasih persembahan ini sebagai tanda kasih dan syukur kami. Jadikanlah hidup ini kami persembahan yang kudus, berkenan di hadapan-Mu. Amin. Pengorbananmu adalah kasih yang tak ternilai. Tak sanggup kami membalasnya. Namun, jadikan kami alat-Mu sebagai persembahan yang hidup. Pujian persembahan hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Bersama-sama kita bernyanyi, Allah Bapa sungguh besar kasih-Mu. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkah. dalam setiap langkahku. Sungguh indah menjadi anak-Mu. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, Hidup dalam kasih, dalam kasih-Mu, kasih yang tak kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. ini diriku jadikanlah alat-Mu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu. Terimalah Bapa persembahan Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Mari kita siapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada saat ini. Sebelumnya itu kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang mengasihi kami, di siang ini kami boleh berkumpul bersama merayakan kematian-Mu. Kami ingin memaknai kematian-Mu bagi kami. Tolong kami dengan kuasa Roh-Mu. Mampukanlah kami untuk menghayati dengan baik. Hamba-Mu yang Engkau siapkan dalam menyampaikan firman-Mu, Tuhan mampukan menyampaikannya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kami semua boleh dapat menerima kebenaran firman-Mu ini melalui pemberitaan firman-Mu saat ini. Dengarkan doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan Alkitab terambil dari
Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Firman Tuhan, hamba Tuhan yang menderita, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang, orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang berikut terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-25.
Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Firman Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan baca bagian firman Tuhan dalam Yohanes 18 ayat 1 sampai pasal 19 ayat 42. Bacaan kita ini cukup panjang Bapak Ibu. Namun jika ada Bapak Ibu, terutama para lansia yang tidak sanggup berdiri untuk terlalu lama, boleh sebentar duduk kalau memang sudah capek. Gitu ya Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes. Pasal 18 ayat pertama hingga pasal 19. Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh orang imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu,
menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh oleh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Ia menyangkalnya katanya, bukan, kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula dan ketika itu berkokoklah ayam. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja.
Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, salam hai raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia, lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kau tulis tetap tertulis.
Saya ulangi, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ, dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus di situ. Amin, firman Tuhan.
Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa lagi. Setelah setahun lewat, kita berjumpa lagi dalam ibadah Jumat Agung. Ibadah Jumat Agung di mana kita memandang secara iman kepada salib Kristus. Ada nuansa hitam, nuansa merah. Kita alami bersama dengan pakaian kita menandakan bahwa kita tidak berduka Bapak Ibu, karena Yesus telah menyatakan kuasanya melalui kebangkitannya yang kita akan peringati hari Minggu yang akan datang. Namun kita berduka untuk diri kita sendiri sebab kitalah yang harus disalib. Ada nuansa merah menandakan bahwa kita dalam keberanian untuk bersaksi tentang Kristus dalam hidup kita. Simbol kepahlawanan, darah yang tercurah, darahnya Kristus yang tercurah menandakan bahwa Dia adalah pahlawan kita untuk penebusan dosa-dosa kita. Saudara-saudara, sudah banyak yang kita sudah hayati dari awal peribadahan kita, bagaimana kita merefleksikannya, mulai dari Yesus ditangkap, lalu Yesus dihukum, Yesus dicambuk, Yesus disalibkan. Dan bagaimana nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama telah menyatakan bagaimana anak manusia, hamba yang setia itu akan disiksa, dianiaya, sampai rupanya itu tidak dikenali karena sudah sangat buruk, penuh dengan darah. Gambaran-gambaran ini Bapak Ibu yang kita refleksikan dan kita renungkan dalam hidup kita bahwa betapa Yesus itu menderita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saat kita bangun pagi tadi, apakah kita mengingat bahwa pada jam yang sama di 2000 tahun yang lalu, Kristus malah tidak memejamkan matanya, tak nama mak. Dia berdoa di Taman Getsemani. Sepanjang malam dia tidak tidur sedetik pun karena terus menerima rasa sakit. Ia menangis peluh. Kalau mungkin cawan itu lalu daripadanya. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Lalu kemudian saat tadi siang kita mau ke gereja ini Bapak Ibu, apakah kita mengingat bahwa pada waktu jam yang sama 2000 tahun yang lalu bagaimana Yesus disiksa, ya, dicambuk untuk menuju salib. Bagaimana dia betul-betul merasakan penderitaan yang luar biasa. Diseret-seret ke sana kemari, dipukul. Seperti tadi dilakonkan. Dan saat kita duduk di sini, saat itu kita menghayati bersama. Karena di dalam Markus 15 ayat 25 Bapak Ibu mencatat jam 9 Kristus telah tergantung di salib. Ada rasa sakit di tubuhnya, tapi hatinya itu penuh cinta. Dia rela untuk mati. Tidak ada seorang pun Bapak Ibu yang dengan sengaja mau mati untuk orang yang berdosa kepadanya. Kecuali dia putus asa lalu bunuh diri. Tapi Yesus tidak bunuh diri, karena dengan cintanya dia menahan itu dan sampai mati. Dia katakan, sudah selesai, sundunmu, ganakmu, lunas semuanya apa yang dia sudah lakukan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saat ini kita berkumpul menghayati peristiwa kematian Kristus. Ada beberapa poin-poin penting untuk kita renungkan. Pertama ialah
Yesus menyerahkan nyawanya untuk dosa-dosa kita. Dia serahkan nyawanya untuk dosa kita. Saudara-saudara, meskipun demikian pada akhirnya hamba Tuhan yang menderita itu, ia akan ditinggikan. Penderitaan yang dialami pada akhirnya dia ditinggikan. Tapi dia mengalami penderitaan itu karena cintanya kepada kita manusia. Dia menyerahkan nyawanya. Usorongan kalena. Apa yang kita pelajari Bapak Ibu dengan usorongan kalenya di sini? Kita mau belajar bahwa menjadi umat Kristen, kita bukan akan menjadi tuan bagi yang lainnya. Sorongan kalena umpama diong kalena, seperti tadi malam Bapak Ibu kita sudah lakonkan bersama soal pembasuhan kaki, umpama diongan kalena. Dan Yesus menyerahkan dirinya bukan hanya membasuh kaki murid, tapi sorongan sungana. Apalagi yang lebih tinggi daripada nyawa diserahkan. Seperti bagaimana kita melihat keteladanan ini, keteladanan yang sempurna, keteladanan yang tidak tanggung-tanggung yang dilakukan oleh Yesus. Yang kedua, Yesus menyerahkan nyawanya untuk membuka jalan bagi Allah. Tatandai solana sang kumua kaatu tu kasiumpuran tasolapuang belana dosa. Tetapi Yesus yang menyerahkan dirinya sebagai jalan pembuka untuk kita kembali meraih Allah dalam kerajaannya. Jadi ya kan nata ena mate, nata ena olay tu kama paadiran ya to, ota ena tibungka atulalan kasiumpuran tasolapuang sule. Sabat itu tu omong belana dosa. Tapi dia telah membuka kesempatan itu melalui pengorbanannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana dia menyatakan pengorbanan itu ya tentu sudah kita dengarkan dalam kitab Injil Matius tadi. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, yang berikut ialah bagaimana kehidupan orang Kristen, bagian ketiga, bagaimana kehidupan orang Kristen meneladani dalam ketekunan diri. Jadi tidak ada Bapak Ibu yang menjadi alasan bagi umat percaya untuk tidak bersorak-sorak dan meneladani dalam ketekunan diri. Sabah ya dikua istilahnya dikua napo mate puang tujuan apa kabarona lako kita. Napo mate tongan. Jadi ketika kita menghayati bahwa napo mate puang tujuan apa kabarona lako kita, berarti kita harus menyambut kematian itu dengan meneladankan hidup yang sudah diteladankan kepada kita. Artinya bahwa kolama perangi-rangi ki lan katuanta. Napo mate ki puang tujuan apa kaboro naya moto dikwa da tampo masus sabangi te ya agan katolinuanta totemo te. Banyak hal Bapak Ibu yang bisa menjerumuskan kita untuk menyimpang dari kasih Allah yang besar tu napo mate tongan bela napa kaboro na lako kita. Ya. Perkara-perkara kehidupan yang kita jalani sekarang ini itu terlalu banyak macamnya. Dan hal-hal itu bisa saja merampas kesetiaan kita untuk tekun memikul salib kita. Persoalan-persoalan sepele dalam hidup kita, masalah-masalah harta, kedudukan, nama, ya itu bisa saja menjadikan kita jatuh sehingga kita lupa kumainang napo mate puang tu pak kaboro na lako kita. Jadi
itu Bapak Ibu poin penting ku mau inang napo mate ke puang. Pengorbanannya luar biasa, dan pengorbanan itu ndak setara dengan pengorbanan yang mungkin kita sudah lakukan, bahwa itu adalah pengorbanan. Di pemate raka, tae, ya, jarang, dan tidak ada orang yang lompomate itu dia nak kumua demi orang yang berdosa, demi orang yang mengkhianati saya, demi orang yang sudah mengecewakan saya mau mati untuk dia. Tae, hanya Yesus yang melakukannya. Itu karena cinta kasih Tuhan kepada kita. Karena itu dalam Ibrani, Bapak Ibu, Ibrani 10 tadi mengatakan, melo kesi pokaringanang ki la untun dan Pak Kaboro siapa penggauran melo. Saling mendoakan dalam kasih dan perbuatan baik. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh orang lain. Tapi marilah kita saling menasehati dan giat dalam melakukan menjelang hari Tuhan. Kalau sekarang ini banyak orang lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang keinginan duniawi, keinginan yang sementara semata. Nanti ketika ia akan mengalami jalan buntu, baru ingat Tuhan. Buddha katang pengkilalanta, belanda kita harus disodorkan dengan begitu banyak hal, keinginan-keinginan sementara kita, dan kita lupa bahwa kita sementara diberi tugas dan tanggung jawab oleh Tuhan untuk melanjutkan misi penyelamatan di dunia ini sampai ia datang kembali. Seperti Yusuf, Bapak Ibu, Nikodemus dalam akhir bacaan kita dalam kitab Injil, Yusuf dari Arimatea. Di sini dia cukup memberikan keberanian untuk meminta menguburkan Yesus. Ada suatu keberanian, nako inang letak teh, mui mataku nak teh, membuni-buni nak teh pak inang laku pogau, mindara senga anak kata aku. Jadi ada wujud tanggung jawab karena dia adalah seorang murid. Saat mataku nah sang mau tahu mataku duh kayak tapi dan tu kabarnya aku mau inang laku pogau teh, laku pamengkalau tu mayat lalu aku kuburkan di tempat penguburan keluargaku. Ada Nikodemus yang datang membawa rempah-rempah untuk meminyaki. Nah, darah naimelo tu mayat Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka mengambil bagian dalam kemuliaan bagi Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam penghayatan Jumat Agung ini, pertanyaan kepada kita, apa yang sudah dan sedang kita lakukan untuk ambil bagian dalam kematian Yesus. Yesus sudah menyerahkan nyawanya kepada kita, lalu apa yang sudah dan sedang kita lakukan untuk mengambil bagian dalam kematiannya? Sudahkah kita tekun dalam iman kita? Sudahkah kita setia dalam persekutuan, dalam jemaat? Sudahkah kita saling mendukung dalam kasih, pengharapan, dan iman kepada Kristus? Selamat berjumat agung Bapak Ibu, dan selamat menghayati akan kematian Yesus kepada kita. Amin. Kita tunduk sejenak dan sama-sama kita bersaat teduh. Setelah itu ada pujian yang disampaikan. Tuhan Yesus Kristus adalah firman yang sejati. Bagaimana kita sebagai seorang hamba yang menderita dan mati untuk umat manusia. Maka sebagai umat yang dikasihi Tuhan, kita harus senantiasa membangun kehidupan yang saling mendorong, memperhatikan dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus senantiasa bertahta dalam hati dan akal budi kita. Amin.
Saudara-saudara, kita akan masuk dalam akta perjamuan kudus. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Saudara-saudara dan anak-anakku sebagai keluarga Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah kita dalam doa. Sungguh patut kita bersyukur dan memuji Tuhan Allah kita. Kami memuji-muji-Mu ya Tuhan, Bapa yang kudus. Kami mengucap syukur atas segala kekayaan bumi-Mu yang sungguh amat baik. Engkau mencipta kami seturut dengan gambar dan rupa-Mu, serta mengutus kami merawat bumi sebagai rumah bersama agar kami dapat hidup bersama dengan saling mencintai seperti Engkau mencintai kami dan seluruh ciptaan-Mu. Sekalipun kami berdosa dalam kasih-Mu yang tidak terbatas, Engkau mengampuni dosa kami dan Engkau tetap setia pada perjanjian-Mu. Engkau membebaskan dan menuntun umat pilihan-Mu dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Engkau mengutus para nabi dan banyak orang yang setia kepadamu untuk memanggil umat-Mu, untuk berjalan bersama ke jalan kebenaran-Mu. Ketika saatnya tiba, Engkau mengaruniakan Yesus Kristus, anak-Mu, sebagai jalan kebenaran dan hidup. Kami bersyukur karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami terus mengenang dan ingin hidup di dalamnya bersama anak-anak kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, Yesus Kristus sendiri menerima baptisan dan peneguhan dari Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan kepada yang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Pada hari Ia akan diserahkan, Yesus Kristus menganugerahkan perjamuan kudus untuk mengenang dan merayakan kematian dan kebangkitannya. Saat itu Yesus Kristus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Sesudah makan Ia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku." Di sini kita mengenang dan merayakan karya penyelamatan dari Allah dalam Yesus Kristus dan mempersembahkan pujian kepada Allah. Ya Yesus Kristus, kematian-Mu kami beritakan, kebangkitan-Mu kami rayakan, kesempurnaan kerajaan-Mu kami nantikan. Ya Tuhan Allah semesta alam, Engkau hadir di dalam perjamuan kudus ini melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dipersatukan dengan Yesus Kristus dan dengan semua umat-Mu di berbagai tempat. Dengan demikian kesatuan dalam Kristus dapat benar-benar terwujud. Taruhlah firman-Mu dalam hati dan mulut kami,
agar kami mampu menjadi murid-Mu yang setia membawa pengharapan di tengah keluarga dan masyarakat, hingga Yesus Kristus datang dalam kesempurnaan kerajaan-Nya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita yang telah dipersatukan oleh satu baptisan dalam Roh Kudus dan Kristus sebagai anak-anak Allah, marilah kita berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi yakni Yesus Kristus. Maka janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini,
melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu, perjamuan menerima roti dan anggur akan dimulai oleh majelis gereja yang ada di depan kita. Lalu setelah itu rotinya dan anggurnya akan dilayankan kepada Bapak Ibu semua untuk menerima pelayanan ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah
Saudara-saudara, cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa manusia. Minumlah kamu semua.
Saudara-saudara, Bapak Ibu, marilah kita mengucap syukur secara pribadi untuk semua hal yang kita alami hari ini. Perkenan Tuhan bagi kita untuk memakan roti dan minum anggur, tanda tubuh dan darah Kristus yang telah menyatu di dalam hati kita. Berarti kita mau menjadi pribadi yang siap untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia seturut dengan kehendak Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahman, terima kasih untuk perjamuan kudus yang sudah kami alami bersama. Engkau mengasihi kami, mengaruniakan anakmu menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami. Sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal, kami mengucap syukur Engkau mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu. Dan menguatkan iman kami dengan mengaruniakan Yesus Kristus dalam perjamuan kudus ini. Ya Tuhan, kami mohon supaya oleh Roh-Mu yang kudus, perjamuan ini menguatkan iman dan persekutuan kami di dalam Yesus Kristus. Kami bawa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Shalom. Ya, saya rindu untuk membawakan satu lagu yang ada kaitannya dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib hari ini. Saya terima kasih karena Dia sudah memelihara saya selama 40 hari dan 3 hari, di mana saya merenungkan firman dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan saya melakukannya sampai Tuhan memanggil saya untuk kembali pulang kepadanya. Lagu ini kupersembahkan untuk Tuhan Yesus. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu, dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, oh Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali aku berkhianat padamu, oh Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu ya Tuhan. Bagiku yang Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu ya Tuhan? Sebagaimana hanya daku ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus.
dosa yang merasuk kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku mengkhianat padamu, oh Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku. Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu, oh Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, oh Tuhan. Sebagaimana hanya daku, ku berserah padamu. Baik pada motoku bersemangat. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, pohon hidup kami, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan untuk memaknai kematian-Mu. Kami telah dikuatkan melalui pemberitaan firman saat ini untuk terus hidup sebagai bukti bahwa kami menerima cinta kasih-Mu lewat kematian-Mu. Engkau menyerahkan nyawa-Mu untuk memberikan kehidupan bagi kami. Ajar kami untuk selalu melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Menjauhkan diri dari segala perkara-perkara yang menjerumuskan hidup kami ke dalam dosa. Kuatkan iman kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami bersekutu bersama hari ini. Kiranya dengan persekutuan yang kami alami bersama, membuat kami boleh kembali ke rumah dan terus hidup di dalam Engkau, menyatakan setiap perintah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan memberikan kami kesehatan dan memungkinkan kami untuk boleh mengambil bagian bersama dalam ibadah Jumat Agung ini. Baik kami selaku majelis gereja, pengurus OIG, bahkan seluruh anggota jemaat, orang tua, anak-anak, kami semua boleh menikmati persekutuan ini dengan penuh damai dan sukacita. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang kami alami. Secara khusus, saudara-saudara kami yang sedang dirawat di rumah sakit. Berdoa untuk Bapak Joni Pateta yang rencana hari ini akan ditindaki operasi di rumah sakit. Kami berdoa untuk rencana operasi ini, berkati dokter yang akan menangani sehingga operasi berjalan dengan baik dan lancar, membuat hamba-Mu bisa kembali sehat dan beraktivitas lagi dengan baik. Tetap berdoa buat Nenek Prisil dan Mama Debbie yang juga masih dirawat di rumah sakit sampai hari ini. Tuhan memberkati pengobatan yang diberikan, Tuhan memberikan kesabaran dalam menerima pengobatan dari rumah sakit. Bahkan kami berdoa untuk semua yang sakit Tuhan, semua yang masih dalam kelemahan tubuh, di rumah ataupun yang hadir saat ini. Tuhan memberi kekuatan senantiasa, kemampuan untuk terus menjalani hidup dan berharap hanya kepada Tuhan, memperoleh kesembuhan daripada-Mu saja. Ya Tuhan Bapa di sorga, terima kasih di hari Jumat Agung kami boleh berkumpul dengan anak-anak kami, keluarga kami yang mungkin datang dari berbagai tempat di dalam keluarga kami di sini. Kami bersyukur Tuhan mungkinkan kami bertemu satu dengan yang lain, berkati seluruh anggota keluarga menikmati momen
Hari Raya Jumat Agung dalam keluarga dengan sungguh mau menyatakan kasih satu sama lain. Terima kasih Tuhan untuk segala perkara yang baik Tuhan nyatakan bagi kami hari ini. Pimpin kami selanjutnya menjalani kehidupan hari ini, dimanapun kami berada, damai dan kekuatan Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, ini permohonan kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 22 berkata, "Karena itu marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni." Amin. Saudara-saudara, pergilah dan hiduplah dalam kasih Kristus yang telah menyerahkan nyawanya. Bawalah kabar salib kepada dunia yang haus akan pengampunan dan damai sejahtera dari Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kini kita telah tiba pada bagian akhir dari penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Ia yang telah menyerahkan nyawanya dengan penuh kasih. Tubuhnya yang telah diturunkan dari salib itu kini dibungkus dengan kain kafan dan diletakkan di dalam kubur. Segalanya seakan berakhir dalam kesunyian. Namun kita percaya pengorbanannya bukanlah akhir, melainkan awal dari keselamatan bagi dunia. Ia telah menyerahkan nyawanya dengan sempurna sebagai bukti kasih
yang tak tergantikan. Junjunglah salib itu. Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib, lambang kutuk, nestapa, dan jenuh. Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib, lambang kutuk, nestapa, celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu kujunjung penuh, Salib itu kujunjung hingga tiba saat ajal. hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurangkul teguh, Salib itu kurangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. dan mahkota kelak milikku. Ku tetap setia ikut jalan salib. Ku setia tetap ikut jalan salib, Meski diriku pun dicela, diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. salib itu kujunjung penuh, Salib itu kujunjung penuh, hingga tiba saat ajal. hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurangkul teguh, Salib itu kurangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. dan mahkota kelak milikku. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin.
Tabe PWGT, paduan suara PWGT. Sedianya kita tinggal dulu untuk latihan ya. Paduan suara PWGT ya, kita tinggal sebentar latihan ya.